Nah, survei lapangan ini termasuk proses analisa data PJ. Ini memerlukan survei juga. Oke, lanjut. Sedangkan analisa data penginderaan jauh memerlukan data rujukan ya tadi, terus hasil analisanya dapat berupa informasi mengenai bentuk lahan, contohnya bentang lahan, jenis penutup lahan, kondisi lokasi dan kondisi sumber daya lokasi, dan lain-lain, masih banyak banget. Nah, ini informasi tersebut bagi para pengguna dimanfaatkan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dalam mengembangkan suatu daerah. Contohnya, keseluruhan proses mulai dari pengambilan data, analisis data, sampai penggunaan data adalah merupakan sistem penginderaan jauh. Kayak tadi kan, PJ kan alat pengambil keputusan, nggak mungkin kalau kebakaran hutan, reporternya suruh terjun langsung ke sana, kan kasihan. Maka dengan data penginderaan jauh sebagai alat pengambil keputusan, yaitu diputuskan itu tadi. Kita cuma dengan peta lalu menentukan titiknya, bisa dari dengan cita menentukan titik lokasi, titik apinya itu ada di mana aja, cukup dengan citra. Nah, ini sistem penginderaan jauh adalah merupakan serangkaian komponen-komponen yang digunakan untuk penginderaan jauh yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan bekerja sama secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini kayak gini. Jadi matahari itu sebagai sumber energinya ya. Sumber energinya yang memantulkan atau langsung diserap ke objeknya supaya objeknya terlihat. Lalu ada sensor itu ada di wahananya. Wahana itu alat yang digunakan untuk mengambil data objek-objek ini seperti pohon atau bentang lahan atau penggunaan lahan. Itu kita menggunakan sensor dengan bantuan matahari tentunya. Terus ada yang direfleksi, ada yang diabsorpsi itu. Terus jadilah sebuah citra. Kalau bahasa Inggrisnya image. Nah, terus kita interpretasi dan analisis menggunakan SIG. Lalu menjadi informasi berupa peta atau data statistik untuk semua aplikasi. Menurut Kirley et al. Tahun 2004 itu penginderaan jauh sangat tergantung dari energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat berasal dari banyak hal. Yang terpenting pada penginderaan jauh adalah sinar matahari. Banyak sensor menggunakan energi pantulan sinar matahari sebagai gelombang elektromagnetik. Beberapa sensor penginderaan jauh yang menggunakan energi yang dipancarkan oleh bumi dan yang dipancarkan oleh sensor itu sendiri. Nah, ini matahari sebagai sumbernya kan, terus masuk ini energi, memberikan energi supaya bisa terlihat pastinya objek-objeknya yang ada di bumi, lalu diambil dari wahananya, serap. Ini juga bisa ada yang nanti kita bedakan sensor aktif dan pasifnya. Nah, kalau ini wahananya kayak ini ya, ini sensor itu ada dalam wahananya. Wahana itu alat yang digunakan untuk mengambil data penginderaan jauh. Ini seperti contohnya satelit dan pesawat udara. Nah, ini wahana penginderaan jauh. Ada drone ya, ada drone. Terus helikopter, ada pesawat udara, ada balon udara, ada roket, dan satelit.
Untuk melakukan penginderaan jauh diperlukan alat sensor, alat pengolah data, dan alat-alat lainnya sebagai pendukung. Jadi dalam wahana ini ada sensornya. Semakin tinggi letak sensor, makin daerah yang terdeteksi atau yang dapat diterima oleh sensor semakin luas. Jadi semakin tinggi itu semakin luas. Jadi kalau misal kita pakai drone, daerah luasan itu yang kita cakup cuma sempitnya. Kalau misal kita memerlukan kayak tadi, kita memerlukan pengecekan cuaca, ramalan cuaca, itu kan harus luas sekali ya. Daerahnya cakupannya harus luas banget, makanya satelitnya juga paling tinggi. Nah, sensor PC dibagi menjadi dua. Ada sensor pasif dan sensor aktif. Nah, kalau sensor pasif ini memiliki sistem yang tidak memancarkan gelombang elektromagnetik sendiri. Sistem ini sensornya merekam pantulan gelombang dari sumber alami, misalnya dari matahari. Jadi ini bisanya kalau pasif itu siang hari. Jadi citranya ini wahananya berputar pada siang hari supaya objeknya terlihat, karena kan perlu bantuan matahari dan matahari adanya di siang hari. Kalau untuk sensor yang aktif ini merekam pantulan energi elektromagnetik yang dipancarkan oleh sistem penginderaan jauh itu sendiri. Jadi langsung ya, ini kalau dengan sensor aktif dia itu mau malam siang pun bisa, karena dia menggunakan langsung dari ini. Biasanya lidar itu pakai sensor aktif, dia langsung memancarkan energi elektromagnetiknya dari wahana itu sendiri. Kuis yang kedua nih, silahkan ditulis lagi di kolom komentar, sebutkan citra penginderaan jauh yang kamu ketahui. Langsung cepet aja, langsung di komen sekarang. Sebisanya, makin banyak makin bagus. Oke, cepet aja ya ini. Silahkan di komen. Dan sudah stop. Kita lanjut lagi. Nah, sensor PC ini dibagi menjadi dua ya tadi, aktif dan pasif. Ini Bu akan memberikan contoh-contohnya. Sensor yang memanfaatkan energi dari pantulan cahaya matahari atau energi bumi dinamakan sensor pasif. Sedangkan energi dari sensor itu sendiri dinamakan sensor aktif ya. Ini sensor aktif yang malam ataupun siang bisa diambil datanya. Kalau yang pasif itu harus siang hari. Ini contohnya hasil PC menggunakan sistem aktif atau biasa disebut dengan radar. Radar itu menggunakan gelombang radio untuk memetakan lokasi objek di sekelilingnya. Citra yang didapatkan berupa citra radar. Seperti ini contohnya lidar, light detection and ranging. Ini. Lidar adalah salah satu teknik penginderaan jauh dengan menggunakan sensor aktif. Kelebihan dari sensor lidar yang dapat mencari celah terkecil di antara kanopi dan memantul dari mulai pucuk pohon mahkota sampai permukaan tanah, merupakan terobosan bermanfaat untuk pemetaan struktur vertikal hutan, estimasi stok karbon, dan merupakan kemampuan yang diperlukan di dalam manajemen kehutanan. Nah, ini manfaatnya itu ya tadi. Kalian boleh mencatat apa yang Ibu jelaskan ini, kalian review sendiri, kalian singkat-singkat, kalian tulis dalam buku tulis kalian, boleh banget. Contoh lainnya adalah radar, radio detection and ranging. Ini berguna untuk biasanya bidang transportasi ya, kayak pesawat terbang tadi kan memakai sistem radar. Nah, itu juga PC juga.
Terus ini sound detection and tracking biasanya di kapal selam ini. Nah, ini adalah gambar proses citra lidar didapat. Lidar. Jadi secara langsung dari wahananya ini ya, pesawat langsung dengan laser. Dia mau malam pun bisa, jadi nggak perlu matahari. Oke. Kalau yang menggunakan sensor pasif banyak sekali contohnya. Citra sumber daya seperti Landsat, QuickBird, Citra, NOAA, Modis, Himawari juga yang dipakai BMKG tadi. Nanti cita-cita ini kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya, yaitu tentang data penginderaan jauh. Untuk sekarang kita mempelajari pengertian PC, cara citra penginderaan jauh didapat, dan unsur interpretasi. Bagaimana kita menginterpretasi citra PC itu? Tentunya kita harus tahu apa saja sih yang harus kita identifikasi ya. Ini contoh-contohnya PC sensor pasif yang bisanya diambil di siang hari. Ini contohnya foto udara standar, wahananya pakai pesawat udara. Terus sistem penginderaan jauh NOAA. Ini NOAA itu juga untuk mendeteksi cuaca. Terus ada lagi sistem penginderaan jauh Landsat. Nah, ini besok Ibu akan mengajarkan bagaimana cara mendapatkan citra Landsat dari web USGS ya. Ini satelitnya, satelit Landsat. Terus sensor pasif yang lain lagi ada sistem penginderaan jauh QuickBird. Ini salah satu citra resolusi tinggi. Resolusi tinggi itu apa? Maksudnya dia resolusinya, skalanya itu malah kecil ya, seperti 1:2500. Tapi ini detail sekali. Persil bangunannya kelihatan. Jadi kalau untuk mendigitasi atau mendeliniasi atau menginterpretasi bangunan, persil atau atap bangunan itu kita bisa menggunakan citra QuickBird ini. Nah, oke. Ini unsur untuk interpretasi kita wajib mempertimbangkan unsur-unsur penginderaan jauhnya ya, unsur interpretasinya. Apa itu unsur interpretasi penginderaan jauh? Boleh kalian sambil tulis. Menurut ST dan Simonet, interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Jadi, di dalam interpretasi citra, penafsir mengkaji citra dan berupaya mengenali objek melalui tahapan kegiatan ini: deteksi, identifikasi, dan analisis. Setelah melalui tahapan di atas ini, citra dapat diterjemahkan dan digunakan ke dalam berbagai kepentingan seperti dalam geografi, geologi, lingkungan hidup, dan sebagainya. Juga di geomatika. Nah, sebelum Ibu jelaskan, Ibu akan melakukan tes kemampuan berpikir spasial yang Ibu omongkan tadi. Jadi, silahkan langsung ke model e-learning aja untuk melakukan tes. Mohon dengan sangat dikerjakan sendiri, karena supaya Ibu tahu kemampuan kalian, nanti Ibu akan jelaskan lagi bagaimana interpretasi citra PC itu yang benar. Kita akan banyak latihan, dan setelah itu nanti Ibu akan tes kembali bagaimana hasil kemampuan kalian setelah kalian belajar penginderaan jauh. Apakah jauh lebih baik atau sama aja? Jika lebih baik, berarti yang Ibu ajarkan efektif untuk kalian. Alhamdulillah. Baik, langsung saja ke model untuk tes ya.